Namo Buddhaya. Saya ingin bertanya. Saya baru pindah agama dari agama ke agama Buddha, aliran Theravada. Apakah Buddha itu Tuhan? Ya, berkenaan dengan ditanya apakah Buddha itu Tuhan, tentu Sang Buddha bukan Tuhan. Ya, siapa itu Buddha? Ya, salah satu dari sifat luhur yang dimiliki oleh Guru Agung Sang Buddha. Sang Buddha adalah Sata Dewa Manusanang, guru para dewa dan manusia. Ini adalah Sang Buddha. Sang Buddha adalah guru para dewa dan manusia. Anuttara Itipiso Bhagawa Arahang Sama Sambuddho Wicacarana Sampano Sugato Lokawidu Anuttaro Purisadama Sarati. Anuttaro Purisadama Sarati, pembimbing manusia yang tiada taranya. Apa maksudnya Anuttaro Purisadama Sarati? Sang Buddha ini adalah membantu, membimbing kita menuntun menuju akhir penderitaan. Jadi orang-orang yang berkeyakinan kepada agama Buddha karena orang-orang yang ingin membebaskan diri dari penderitaan. Makanya kalau kita buka di dalam buku-buku agama Buddha, ini nanti banyak mengupas tentang penderitaan, sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Ya, jadi ketika nanti belajar agama Buddha, ya, nanti tentu tidak usah asing dengan istilah ada penderitaan. Sebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan. Jadi seseorang yang pergi berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, tujuan yang tertingginya adalah melenyapkan penderitaan. Sebelum seseorang melenyapkan penderitaan, seseorang itu harus paham apa itu penderitaan. Karena kalau tidak paham apa itu penderitaan, maka tidak akan terdorong untuk melenyapkan penderitaan. Apa itu penderitaan? Penderitaan itu ada sebabnya. Dan ini diuraikan di dalam 4 kebenaran Arya. Jadi nanti bisa belajar ya tentang 4 kebenaran Arya. Ya. Jadi nanti dari situ akan ada pemahaman kenapa kita berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Andai kata kita belum mencapai kesucian, di dunia ini kita bisa mengikis penderitaan. Ya, harapannya begitu. Jadi kita menjala sila, menjaga batin, pikiran, memunculkan kebijaksanaan. Tujuannya apa? Supaya kita dapat mengatasi penderitaan. Penderitaan terbesar tentu bukan hanya jasmani. Penderitaan terbesar dari pikiran yang diliputi oleh ketidaktahuan. Makanya Sang Buddha ini mengajak kita supaya kita punya pengetahuan. Kenapa dikatakan penderitaan terbesar dari ketidaktahuan? Karena orang yang tidak punya pengetahuan, seseorang akan melakukan kejahatan. Kalau seseorang melakukan kejahatan, maka di dunia ini menderita, di dunia nanti dia menderita. Itulah bahaya kalau kita tidak punya pengetahuan. Makanya Sang Buddha menyampaikan dhamma, ya supaya kita punya pengetahuan. Dengan pengetahuan yang benar, kita punya perilaku yang benar. Dengan kita punya perilaku yang benar, tentu kita tidak mengkondisikan penderitaan-penderitaan. Makanya di dalam dhamma ini ya diungkapkan hal-hal yang pengetahuan dulu. Ya, pengetahuan dulu. Ya, seperti kita tahu hukum karma, mengerti tilakkhana, ya, mengerti paticca samuppada, supaya apa? Punya pengetahuan. Kalau kita punya pengetahuan, maka kita tidak akan melakukan hal-hal yang buruk. Ibaratnya, kalau seseorang tahu bahaya tentang api, punya pengetahuan tentang api, ya, maka dia tahu bagaimana meletakkan api.
Tapi kalau dia tidak punya pengetahuan tentang api, ya, dia bisa salah memegangnya. Dan kalau salah memegang, ya tangannya bisa terbakar. Itulah gunanya kenapa di dalam Buddhism ini kita lebih banyak belajar. Ya, bukan hanya percaya, bukan hanya dogmatik, tetapi kita juga perlu diskusi. Ya, diskusi, tidak hanya diskusi, tapi berlanjut lagi. Apa yang telah didiskusikan, ya itulah yang nanti dipraktekkan. Ya, berbicara tentang sila, berperilaku tentang perilaku yang baik, nah itu dipraktekkan. Berbicara tentang pikiran yang baik, nah itu dilatih. Begitu. Ya, meskipun masih baru memeluk agama Buddha, ya tidak jadi persoalan. Terus semangat, terus belajar, dekatkanlah diri untuk terus mau membuka pengetahuan. Ya, pengetahuan. Supaya apa? Pengetahuan itu menjadi nilai manfaat. Sehingga kita bisa mengisi kehidupan kita yang berharga ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan sekaligus juga kita bisa menghindari perilaku-perilaku yang kurang sesuai. Ya. Namo Buddhaya Bante. Pertanyaan ini terinspirasi dari viralnya lagu Ojo Dibandingke. Ada nggak Bante suta atau apa yang membahas tentang membandingkan, tentang mana penyebab dan solusinya? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, ya berkenaan dengan kesombongan, ada salah satu yakni khotbah yang disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha berkenaan dengan munculnya yakni kesombongan. Ini salah satunya. Ya, kalau ibu bapak membaca, ada salah satunya di dalam Wijaya Sutta. Ya, di buku Parita Suci yang biru itu ada di bagian yang paling belakang. Jadi nanti dilihat di dalam daftar isi ada salah satu judul sutta yakni Wijaya Sutta. Di dalam Wijaya Sutta itu Sang Buddha menguraikan berkenaan dengan tubuh jasmani dan juga mengkhotbahkan tentang hakikat dari tubuh jasmani yang seseorang miliki, yang tidak lain adalah hal yang menjijikkan karena tidak punya pemahaman yang benar. Ia menganggap tinggi dirinya dan memandang rendah orang lain. Sebabnya apa? Karena ketidaktahuan. Jadi nanti yang ada di rumah, Bapak Ibu bisa membuka di buku Parita Suci yang biru ya. Yang ada di buku Parita Suci itu ada salah satu sutta yang berjudul tentang Wijaya Sutta. Ya, jadi gampang mengaksesnya. Jadi Anda sambil mendengar, ya Anda bisa sambil ya melihat Wijaya Sutta. Ya, lihat di daftar isinya, ya bagian yang Wijaya Sutta. Nah, nanti ibu bapak baca. Banyak orang yang menganggap tinggi dirinya hanya karena menilai dari yang ada secara fisik. Ya, secara fisik. Ya, memandang dirinya adalah lebih bagus atau memandang diri lebih rendah. Sebabnya karena ketidaktahuan. Nah, ini kalau kita merujuk yang ada di dalam Wijaya Sutta. Jadi seseorang yang sombong, ya mungkin kesombongan karena apa yang dimiliki, karena kekayaan, kesombongan karena mungkin penampilan lebih bagus, ya, kesombongan karena mungkin punya kedudukan yang lebih tinggi,
kesombongan yakni memandang tinggi dirinya atau memandang rendah orang lain, ya sebabnya karena ketidaktahuan. Kemudian ada salah satu juga, ya ini saya bacakan ya, sebentar. Ada salah satu juga yang bagus juga. Di dalam Sutta Nipata ya, di dalam Sutta Nipata, judul sutanya adalah Pasura Sutta. Ya, judul sutanya ini adalah Pasura Sutta. Ini ada di dalam ya bagian yang keempat poin 8 di dalam Sutta Nipata. Nah, di sini ya ada diawali dengan begini. Mereka berkata, dalam Dharma kami mendapat kemurnian, tetapi membantah kemurnian dalam Dhamma orang lain. Pada apa mereka bergantung? Mereka katakan ini yang terbaik, dan demikian tenggelam dalam kebenaran mereka masing-masing. Para pendebat itu bergegas memasuki kumpulan dan melihat pihak lawan sebagai dungu. Tetapi dalam perdebatan, mereka mengandalkan orang lain. Mereka yang mengaku ahli senantiasa menyukai pujian. Terlibat dalam konflik di tengah-tengah kumpulan. Takut kalah, mereka hanya menginginkan pujian. Setelah dibantah, orang itu benar-benar kebingungan, marah karena disalahkan, mencari kelemahan orang lain. Melalui penyelidikan argumenmu, dibantah dan dihancurkan. Demikianlah mereka berkata. Orang itu bersedih dan mengeluh. Pendebat itu, oh aku dikalahkan. Orang itu meratap. Muncul di antara para biku kontroversi itu, menyebabkan kegembiraan dan kemuraman. Oleh karena itu, jauhilah perdebatan. Tidak ada makna di dalamnya kecuali pujian. Dipuji di tengah-tengah kumpulan atas penyajian argumen. Kemudian orang itu tertawa atau menjadi sombong. Maka mereka berkata sombong karena memenangkan perdebatan. Walaupun kesombongan akan menjadi landasan bagi kejatuhan, orang itu tetap berbicara dengan bangga dan dengan angkuh. Setelah melihat ini, jauhilah perdebatan. Kemurnian bukan diperoleh dari itu. Demikianlah yang terampil berkata, bagaikan seorang kuat yang memakan makanan kerajaan, dapat meraung menginginkan lawan. Tetapi sejak awal tidak menemukan ada yang perlu dilawan. Mereka yang menganut pandangan dan berselisih mengatakan, hanya ini yang benar. Demikianlah mereka menegaskan. Kemudian mereka menjawab, tetapi tidak ada siapapun di sini untuk membalas melalui perdebatan. Mereka melanjutkan latihan mereka, tidak memberikan perlawanan terhadap yang lain, tidak memberikan pandangan untuk melawan pandangan. Tetapi, Pasura, apakah yang akan engkau peroleh? Bagi mereka tidak ada apapun yang digenggam sebagai yang tertinggi. Karena engkau telah datang ke sini, dalam pikiranmu berpikir dan berspekulasi tentang berbagai pandangan. Engkau telah bertemu dengan Yang Maha Suci, tetapi tidak akan memperoleh kemajuan bersama beliau.
Jadi dari suta yang ada di dalam Sutta Nipata ini yang berjudul Pasura Sutta, kesombongan bisa muncul karena seseorang berdebat, mencari benar dan salah. Makanya kalau ibu bapak tenggelam di dalam perdebatan, maka ibu bapak akan terbawa pada kesombongan. Karena kesombongan itu bisa muncul ketika ibu bapak berada di tengah-tengah komunitas. Apakah di dalam persahabatan, komunitas sahabat, apakah di dalam komunitas keluarga, apakah di dalam komunitas masyarakat luas. Ketika berbicara tanpa didasari tentang nilai manfaat, kemudian di situ akan terjadi yakni adu argumen. Ya, salah satunya kalau seseorang banyak berbicara, ini juga bisa muncul kesombongan. Ya, nanti ibu bapak bisa membandingkan satu dengan yang lainnya. Sikap membandingkan kita dengan orang lain itu karena kita berbicara. Makanya kalau kita berbicara di tengah masyarakat, apakah masyarakat keluarga, masyarakat kerja, ya lingkungan kerja ya, kemudian masyarakat sosial umumnya. Ketika kita mau berbicara, tentu sangat baik sekali jika kita merenungkan tentang apa manfaat dari apa yang kita bicarakan. Tujuannya supaya apa? Supaya kita tidak terbawa pada kesombongan. Karena nanti kalau Anda mulai berbicara, ya nanti mulai membandingkan. Ya itu lebih bagus, ini lebih buruk, itu lebih ini lebih itu. Itu salah satunya ya. Salah satunya muncul dari ya kita beradu argumen. Makanya kalau kita sebagai umat Buddha, ketika kita mungkin ada orang minta pendapat, ya kita harus menyampaikan tentang nilai manfaat. Bukan mengunggulkan diri sendiri dengan anggapan aku lebih pandai. Ya, aku lebih tahu. Maka ketika kita berbicara di masyarakat sosial, tentu sangat bijak sekali kalau kita mempertimbangkan pada asas manfaat. Jadi kalau kita diajak untuk cerita apa, ya kita bisa menyampaikan kok. Sebelum kita berbicara, kita punya satu pemikiran, manfaatnya apa saya berbicara ini? Ya kadang-kadang kesombongan itu bisa muncul kalau terlalu banyak bicara. Ya, terlalu banyak bicara. Ini bisa selip, ya bisa selip ke dalam kesombongan. Nanti cerita, ya habis beli ini, habis beli itu, ya bisa jadi. Itu hanya sekedar apa? Untuk meninggikan dirinya supaya dapat pujian. Ya, jadi di dalam sutta ini ya kita diingatkan untuk hindarilah yakni perdebatan supaya apa? Tidak larut di dalam kesombongan. Begitu ya. Jadi ada dua sutta yang mungkin bisa dijadikan acuan. Ya salah satunya ada di dalam Wijaya Sutta tadi. Ya Sang Buddha mengingatkan tidak ada yang perlu disombongkan. Jasmani yang kita miliki ya pada dasarnya ya tidak ada yang disebut sebagai sesuatu yang menarik. Ya, makanya dengan kita punya renungan yang ada di dalam Wijaya Sutta, tidak sepatutnya kita memandang tinggi diri sendiri dan juga memandang rendah orang lain. Ini salah satunya. Jadi nanti ibu bapak di sela-sela waktu, ya di buku Parita Suci Biru itu, ya tolong dibaca ya, yang bagian Wijaya Sutta. Jadi Anda tidak usah takut ya, wah Bante, ini Sang Buddha menceritakan, oh ada tulang, ada daging, ada nanah, ada pelumas sendi. Ya, ini adalah hakikat tubuh jasmani yang memang ya karena terbungkus oleh kulit kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu hakikat yang sesungguhnya. Sehingga apa? Kita menjadi sombong. Ya, karena apa? Karena ketidaktahuan. Ya, itu nanti bisa dibaca Wijaya Sutta. Begitu ya.
Malam Bante, izin bertanya, jika seseorang mengawali hari dengan beradithana, menjadi orang yang bijaksana dalam dhamma, apakah otomatis bisa memunculkan parami-parami lainnya? Karena jika direnungi, dari kebijaksanaan tumbuh kesabaran, semangat, cinta kasih, dan kualitas batin lainnya bermunculan. Apakah pemahaman ini benar adanya? Anumodana Bante. Berkenaan dengan apa yang telah disampaikan tentu ada nilai benarnya. Benarnya di mana? Yakni ketika seseorang punya kebijaksanaan, pasti nilai-nilai luhur akan muncul. Ya, karena apa? Karena kalau seseorang sudah berbicara punya kebijaksanaan, berarti seseorang punya pandangan benar. Jadi punya pandangan benar. Tetapi ada yang perlu diluruskan, tidak cukup hanya beradithana, ya. Jadi mesti ada take action, ada tindakan yang mesti diambil. Karena kebijaksanaan itu tidak bisa cukup dengan hanya beradithana. Semoga hari ini memperoleh kebijaksanaan. Ya, tidak hanya pada adithana saja, mesti mengambil tindakan, take action. Apa yang memunculkan kebijaksanaan? Ya tentu, kalau kita merunut kepada kemunculan kebijaksanaan, dikatakan ada 3. Sutta mayapanya, artinya ya kita belajar, kita mendengar, kita diskusi, ini sutta mayapanya. Kemudian yang kedua, cinta mayapanya, kita merenungkan dari apa yang sudah dipelajari, cinta mayapanya. Ini untuk yang kedua, munculkan kebijaksanaan. Dan yang ketiga adalah bawana mayapanya. Dari perkembangan batin akan muncul kebijaksanaan. Jadi level kebijaksanaan ini yang paling awal adalah sutta mayapanya. Jadi kalau seandainya saat ini ingin memiliki kebijaksanaan, ya tentu kita harus memiliki sutta mayapanya. Dari mana munculnya sutta mayapanya ini? Ada salah satu di dalam penggolongan dhamma yang disebut dengan wudi. Wudi itu adalah dhamma yang membawa pada perkembangan. Nilai-nilai luhur yang membawa pada perkembangan. Jadi kalau kita punya tekad niat supaya kita punya kebijaksanaan, dan kebijaksanaan ini supaya tumbuh dan berkembang, dikatakan di sana ada 4 hal. Ya, yang pertama apa? Sapurisa sangsewa. Apa itu sapurisa sangsewa? Memiliki teman-teman yang mulia. Jadi di dalam pergaulan kita harus bergaul dengan orang-orang yang mulia. Orang yang mulia adalah orang yang punya keyakinan, punya sila, punya hiri, punya otapa, ya. Kemudian dia juga punya pengetahuan yang luas, kemudian juga punya kemurahan hati, dan juga punya kebijaksanaan. Ini teman-teman yang mulia, ya. Dia punya keyakinan, dia juga punya sila, dia juga punya rasa malu untuk berbuat jahat, dia juga ada rasa takut akan akibat perbuatan jahat, kemudian dia juga punya bahu, pengetahuan, ya. Kemudian dia juga punya kemurahan hati, dia juga punya kebijaksanaan. Ini adalah tipikal-tipikal teman yang mulia. Jadi supaya dhamma, kebijaksanaan kita ini berkembang, ya kita harus bergaul dengan orang-orang yang mulia. Nah, setelah bergaul dengan orang yang mulia, supaya dhamma kebijaksanaan ini meningkat, kita
Yang kedua adalah sabdama sawanang. Sabdama sawanang itu artinya ketika para mulia menyampaikan nasihat, petunjuk, ya Anda perhatikan, dengarkan dengan kesungguhan hati. Karena kebijaksanaan itu menjadi bagian pandangan. Pandangan itu masuk salah satunya dari sutta. Apakah mendengar dan membaca. Ya, ini sama dengan yang tadi sutta mayapanya, ya. Jadi supaya dhamma-dhamma kebijaksanaan kita muncul di dalam batin kita, Sappurisa Sangsewa, bergaul dengan teman yang mulia, Saddhamma Sawanang, ketika teman mulia ini menyampaikan nasihat, petunjuk, Anda dengarkan, Anda perhatikan dengan sungguh-sungguh. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yakni yoniso manasikara. Apa? Ketika mendengar nasihat dari teman yang mulia, direnungkan lagi. Namanya yoniso manasikara. Direnungkan, ditelaah, ya, kemudian dipahami. Jadi apa yang sudah didengar dari teman yang mulia tadi, yang ketiga yoniso manasikara, coba direnungkan. Karena memang dhamma itu menuntun ke dalam batin. Jadi bukan hanya berhenti pada pengetahuan, tapi Anda juga harus menganalisis lebih dalam. Jadi kalau mendengar misalnya teman yang mulia mengajarkan misalnya tentang hukum karma, ya Anda dengarkan perhatian. Kemudian di situ Anda juga perlu melihat dengan yoniso manasikara. Coba diperhatikan sambil direnungkan. Ditelaah. Ya, korelasi sebab akibatnya bagaimana? Dan yang keempat adalah dhammanu dhamma patipati. Apa itu dhammanu dhamma patipati? Dhamma yang sudah didengar, dhamma yang sudah direnungkan, hendaknya dipraktekkan. Makanya yang ketiga dari kemunculan panya itu adalah bawana mayapanya. Batin akan berkembang tentu karena adanya praktek. Makanya di dalam penggolongan dhamma yang ada di dalam Dhamma Wibhaga itu dijelaskan, ya dijelaskan praktek yang membawa pada perkembangan. Salah satunya perkembangan kebijaksanaan, bergaul dengan para yang mulia. Kemudian ketika para yang mulia ini memberi nasihat, petunjuk, perhatikanlah, dengarkanlah dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, sambil direnungkan, yoniso manasikara, diperhatikan, ditelaah. Ya, ditelaah. Makanya kalau kita belajar dhamma, memang harus punya landasan ketenangan. Kenapa? Karena kalau kita punya ketenangan, ya kita bisa menelaah, merenungkan tentang apa yang telah didengar tadi. Dan yang paling penting juga yang keempat, apa yang sudah didengar, apa yang sudah diketahui tentu harus dipraktekkan. Dhammanu dhamma patipati. Apa yang perlu dipraktekkan yang membawa pada kebijaksanaan? Ya kalau sebagai perumah tangga tentu diawali dari praktek berdana, menjalankan sila, meditasi. Ini adalah praktek. Hingga akhirnya memunculkan kebijaksanaan. Jadi di sini yang perlu diingat, ya aditana saja tidak cukup. Harus mengambil take action. Actionnya apa? Anda harus berasosiasi ya dengan teman-teman yang mulia. Kalau kita kaitkan dengan sutta yang ada di dalam Manggala Sutta, sutta tentang keberkahan, di sana Guru Agung Buddha juga menyebutkan asewana cak balanang panditanan cak sewana. Di sana Guru Agung Buddha mengawali, jangan bergaul dengan teman-teman yang dungu. Bergaulah dengan teman-teman yang bijaksana.
Kenapa? Karena ketika kita bergaul dengan orang yang bijaksana, tentu di dalam kita pergaulan itu kita bisa melihat, meniru. Sekaligus juga kita juga punya kesempatan untuk banyak mendengar nasihat. Ya, ini sama dengan yang ada tadi di dalam 4 hal yang membawa pada perkembangan Wudi, increase, peningkatan, increase, jadi peningkatan. Jadi apa yang kita tekuni saat ini bisa meningkat, ya. Karena apa? 4 hal ini. Punya teman yang mulia, ketika temanmu mulia ini berbicara, ada perhatian, ada kesungguhan, kemudian ada yoniso, direnungkan, ditelaah, dimasukkan ke dalam batin, dan apa yang sudah didengar, apa yang sudah direnungkan, hendaknya dipraktekkan. Damanu damapati-pati. Akhirnya apa? Bawana mayapanya. Kebijaksanaan muncul karena batin berkembang. Ya, jadi niat baik yang telah dimiliki ini hendaknya diteruskan lagi di dalam tindakan. Ya, jadi Anda ya mungkin di rumah, ya Bante kan saya tidak pernah punya kesempatan untuk banyak bertemu. Nah, sekarang ibu bapak bisa menggunakan sarana media, yakni YouTube salah satunya. Itu ada rekaman-rekaman dhamma, ya, sambil didengar, ya sambil ditelaah, dan apa yang sudah didengar, apa yang sudah ditelaah tadi, ya dipraktekkan dalam kehidupan nyata. Ya, karena memang kemunculan di dalam kebijaksanaan itu diawali dari sutta mayapanya dulu. Ya, jadi tidak bisa tiba-tiba kemudian pejamkan mata, kemudian kebijaksanaan masuk ke dalam batin kita, ya tidak bisa. Karena pada dasarnya semua ini butuh persiapan, ya perlu persiapan. Kebijaksanaan sekalipun sebelum menjadi bawana mayapanya diawali dari sutta mayapanya. Ya, sutta mayapanya. Makanya ini sebagai pengingat, jadi kita tidak hanya berhenti semoga hari ini saya memperoleh kebijaksanaan, ya tidak hanya begitu ya, harus ada take actionnya, ya ambil tindakannya, ya salah satunya bergaul, kemudian mendengar nasihatnya, kemudian ya direnung-renungkan, dan apa yang sudah didengar, apa yang sudah direnungkan hendaknya dipraktekkan, begitu ya. Nah, ini sudah satu topik ceramah. ya, begitu. Malam Bante, pada saat meditasi, ketika napas masuk dalam hati menyebutkan napas masuk, begitu juga keluar. Karena saya termasuk orang yang cepat mengantuk. Apakah cara ini dibenarkan atau sudah benar dalam bermeditasi Bante? Tujuannya saya supaya tetap terjaga. Terima kasih. Ya, berkenaan dengan apa yang disampaikan, ya ini sebetulnya ya sudah sesuai ya. Ini adalah salah satu bagian juga sebetulnya. Kalau kita membuka di dalam sebuah ya kitab yang berjudul Wisuddhimagga ya ada salah satu buku ya yang berjudul Wisuddhimagga. Nah, di dalam Wisuddhimagga itu dengan teknik hitungan. Ya, jadi kalau napas masuk 1, napas keluar 1, napas masuk 2, napas keluar 2, napas masuk 3, napas keluar 3, napas masuk 4, napas keluar 4, napas masuk 5, napas keluar 5. Nah, ada teknik hitungan begitu. Ya, jadi ini tujuannya juga sama. Memberi batasan supaya pikiran tidak mengembara, yaitu salah satu juga. Tapi kalau nanti sudah tenang, ya hitungannya ini ya bisa mulai ditinggalkan. Termasuk yang tadi verbalisasi, masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Nah, kalau pikirannya sudah tenang, tidak banyak gangguan, ya cara verbalisasinya ya bisa mulai dikurangi. Nah, cukup diperhatikan saja. Ya, dicatat di dalam batin. Ya, pengingat namanya sati. Kita ingat saat ini menarik napas masuk, saat ini menarik napas keluar.
Ya, saat ini menarik napas masuk, saat ini menghembuskan napas keluar. Nah, jadi ada sati. Memang untuk awal-awal memang verbalisasi bisa digunakan. Istilahnya adalah pencatatan ya. Pencatatan bisa dilakukan. Ya boleh juga ya. Nanti kalau sudah tenang ya hanya cukup kita menggunakan sati pengingat. Nah, saat ini napas masuk, saat ini napas keluar. Dirasakan setiap tarikan, hembusan. Nah, menggunakan sati. Ya, sati. Ya, jadi tahu. Ya, sati ini ya bagian dari sangkara. Ya, sati ini adalah bagian dari sangkara. Sangkara adalah bentukan batin. Ya, bentukan batin. Jadi kita melibatkan kesadaran aktif. Ya, sewaktu kita menarik napas, menghembuskan napas ya kita menggunakan sati. Ya. Jadi sati ini bagian dari ya cetasika, ya bagian dari ya faktor-faktor mental juga. Ya. Jadi apa yang dilakukan sudah baik, nanti dengan ditekunin, kalau sudah tidak banyak gangguan, nah pencatatan dalam verbalisasinya bisa mulai dikurangi. Begitu ya. Wandami Bante, untuk menanggapi orang yang komen Ibu RT kalau ikut retret tuh adalah melarikan diri kejenuhan rutinitas RT. Oh, rumah tangga. Ya sorry. Untuk menanggapi orang yang komen ibu rumah tangga kalau ikut retret tuh adalah melarikan diri kejenuhan rutinitas rumah tangga. Jujur ada sedikit sih. Tapi yang pasti ingin belajar meditasi yang benar. Mohon pencerahannya. Ya, seseorang itu komen apapun sebetulnya itu hak masing-masing ya. Ya, hak masing-masing. Jadi kalau ada orang komentar, dia meditasi itu karena dia lari dari kejenuhan, ya karena dia ya mungkin ngomong macam-macam ya. Ya Anda jangan diambil pusing. Kenapa? Meditasi bukanlah keburukan, meditasi bukanlah kejahatan, meditasi tidak merugikan siapapun. Jadi kalaupun ada orang komen tentang Anda atau siapa yang latihan meditasi, Anda tidak perlu berkecil hati. Ya, tidak perlu berkecil hati karena meditasi bukan keburukan. Meditasi bukan kejahatan. Anda meditasi karena Anda punya cinta kasih pada diri sendiri. Jadi orang yang menggunakan waktu meditasi itu karena dia punya kecintaan kepada batinnya. Yang biasanya batin mengembara. Akhirnya punya kesempatan untuk ditenangkan. Dan pada saat ikut latihan meditasi tidak hanya latihan ketenangan, tetapi juga ada kesempatan untuk belajar Dhamma juga. Kalau ikut meditasi Buddhis ya. Karena meditasi ini kan macam-macam ya. Kalau ikut meditasi Buddhis, ya tidak hanya kita duduk diam-diam merasakan ketenangan, tapi kita juga memperoleh pemahaman tentang Dhamma. Kenapa? Kalau pembimbingnya adalah biku, ya tentu ya Bante akan memberikan ya salah satu rujukan-rujukan yang ada di dalam sutta. Ya kadang-kadang juga diingatkan tentang sutta yang bermanfaat di dalam keseharian. Nah, itu juga mengembangkan nilai luhur, juga berupa kebijaksanaan. Kebijaksanaan apa? Melalui sutta mayapanya. Kebijaksanaan melalui mendengar. Jadi kalau ada orang komen tentang Anda latihan meditasi atau siapapun lah, ya itu hak dia. Tapi perlu diingat dan disadari, meditasi bukan keburukan, meditasi bukan kejahatan. Meditasi adalah bentuk karena kita sayang peduli dengan diri kita. Ya, jadi dengan kita meditasi juga, ya kita mengikuti apa yang menjadi nasihat Guru Agung Sang Buddha. Di beberapa sutta
ibu bapak bisa menemukan, ya, di dalam beberapa sutta ibu bapak bisa menemukan salah satu yang menjadi nasihat disampaikan oleh Guru Agung Sang Buddha adalah bermeditasilah. Jika engkau tidak bermeditasi, kelak akan menyesal. Dan itu menjadi salah satu yang sengaja ditulis di dalam seragam meditasi di Pusdiklat. Termasuk juga meditasi yang di Kelapa Gading, tapi belum jadi yang di Kelapa Gading. Yang meditasi di Pusdiklat ada seragamnya. Dan di punggungnya ya ditulisin, bermeditasilah. Jika tidak, kelak engkau akan menyesal. Ya, kelak engkau akan menyesal. Makanya sebisa mungkin di antara bapak dan ibu yang tertarik belajar Dhamma, cobalah. Jika punya kesempatan, bergabunglah. Apakah menyisihkan 1 hari, ataukah menyisihkan waktu 10 hari untuk mengikuti latihan meditasi. Itu dinasihatkan oleh Guru Agung Sang Buddha di beberapa sutta. Bermeditasilah. Jika engkau tidak bermeditasi, kelak akan menyesal. Jadi tidak perlu berkecil hati kalau ada orang komen tentang ya latihan meditasi Anda. Terus semangat ya, karena meditasi ya salah satu nasihat yang diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha. Ya, tapi juga harus diingat ya, meditasi ini banyak macam. Ya, di masyarakat ini banyak macam jenis meditasi. Ya. Tapi Bante lebih menyarankan ya meditasi Buddhis gitu ya. Ya kenapa? Karena ada rujukan yang diberikan oleh Guru Agung Sang Buddha. Kita tidak perlu meragukan Guru Agung Sang Buddha. Karena Guru Agung Sang Buddha adalah Yatawadi Tatakari. Tatakari Yatawadi. Apa yang beliau lakukan itulah yang beliau ucapkan. Yatakari Tatawadi. Dan apa yang beliau ucapkan, Yatawadi Tatakari. Apa yang beliau ucapkan, itulah yang beliau lakukan. Yatakari Tatawadi. Apa yang beliau lakukan, itulah yang beliau ucapkan. Sang Buddha adalah guru yang sempurna. Kenapa? Sinkron. Antara apa yang beliau ajarkan sama persis dengan apa yang beliau telah lakukan. Ya, ini salah satu hal kenapa kita mendorong diri untuk meditasi Buddhis. Ya. Selamat malam Bante. Apabila kita sering sharing Dhamma ke teman-teman kerja demi manfaat dan kasih sayang pada mereka, walau kita belum suci, apakah itu baik? Atau berusaha untuk capai kesucian dahulu? Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, nah, kalau ditanya begitu, ya saya pun mungkin juga tidak akan ceramah. Tidak akan ceramah. Karena saya pun juga belum mencapai kesucian. Tetapi, saya katakan Anda berbagi itu baik. Ya, tidak jadi masalah selama ada referensi yang menjadi pegangan. Ya. Ya, kalau kita sharing Dhamma, tentu referensi yang kita pakai adalah ya buku Dhamma. Ya, apakah yang tertuang di dalam Tipitaka atau yang sudah ada di dalam ya mungkin Dhammapada. Bisa kita jadikan rujukan. Jadi kita tidak menggunakan asumsi sendiri, tapi sebisa mungkin ketika berbicara memang ada asumsi juga, tapi sebisa mungkin ada sumber yang menjadi pegangannya. Ya, karena kita berbicara Dhamma. Dhamma adalah ajaran Sang Buddha. Di mana ajaran Sang Buddha itu? Ya saat ini ya tertulis di dalam Tipitaka. Jadi selama kita berbicara ada rujukannya. Ya, ada rujukannya. Apakah di buku, misalnya buku Dhammapada, mungkin ya ada di dalam ya salah satunya ya ada buku begini juga ya. Selama ada pegangan yang bisa kita jadikan acuan, ya ini sangat baik ya, sangat baik. Nah, yang jadi masalah itu
ya kadang-kadang ya orang berbicara tentang dhamma tetapi tidak mengambil sedikit pun dari yang ada di Tipitaka. Ya. Jadi sebisa mungkin ya sebagai perumah tangga boleh kok sharing dhamma, boleh. Ya, boleh. Tapi Bante berpesan ya Anda harus punya pegangan referensinya. Ya. Jadi kalau nanti seandainya ada yang bertanya, Anda bisa memberi rujukannya. Misalnya ada yang memuji, kok bagus ya sharingnya dari kamu ya, ada di mana? Nah, Anda bisa kasih tunjuk, ini loh. Saya membaca ada di sini. Termasuk juga kalau seandainya ditanya dan mungkin tidak bisa menjelaskan, ya Anda tetap tidak akan salah. Kenapa? Ya Anda ada rujukannya kok. Nanti yang bersangkutan bisa di-refer, bisa ditanyakan, coba kamu tanyakan ke Bante atau ke siapa. Di suta ini tentang ini. Ya, benar enggak pemahamannya ini? Boleh juga. Tapi sekali lagi, ketika kita sharing dhamma, ya, sebagai perumah tangga boleh, tapi Bante berpesan hendaknya tetap pakai rujukan yang bisa dijadikan pegangan. Ya. Jadi kalau mau sharing, misalnya seperti manfaat cinta kasih. Nah, misalnya kita cerita begitu. Nah, ada di mana? Nah, ada di dalam Anguttara Nikaya. Misalnya kita cerita jangan salah pergaulan. Kalau pergaulan itu bisa menyebabkan kemunduran. Ya, salah satunya di mana? Ada di dalam Sigala Sutta juga disampaikan. Ada teman baik, ada teman buruk. Ya, ada di dalam Sigala Sutta. Jadi ketika kita menyampaikan sesuatu tentang dhamma ya, kalau kita sudah berbicara tentang dhamma, ya mesti kembali ada rujukan di dhamma yang mana. Artinya ada di Tipitaka bagian yang mana, kan banyak ya. Ada di dalam Digha Nikaya, ada di dalam Majjhima Nikaya, ada di dalam Samyutta Nikaya, ada di dalam Anguttara Nikaya, ada di dalam Khuddaka Nikaya. Ya, ini kelompok sutta nih, Sutta Pitaka. Di dalam Khuddaka Nikaya ini pun juga ada lagi. Ada Jataka, ada Dhammapada, ada Udana, ada Itiwutaka, ada Sutta Nipata ya. Kemudian ada Peta Watu, Wimana Watu, Teragata, Terigata. Ya. Jadi di situ kita bisa melihat ya di mana rujukannya. Ya, tapi sebisa mungkin Bante berpesan ya, ketika berbicara tentang dhamma, ya sebisa mungkin ada rujukan yang menjadi pegangan. Ya, jadi tidak masalah, tidak perlu menunggu kesucian. Ya, kita punya prinsip belajar sambil praktek, learning by do. Ya, saya pun juga begitu. Ya, saya pun juga sambil latihan, juga mengajar. Ya, latihan juga mengajar, berbagi sejauh pengetahuan yang telah saya pahami. Ya, disitulah biasanya saya akan berbagi. Kalau sendiri masih belum yakin, ya saya masih skip nanti kapan-kapan. Tapi selama kita punya pegangan referensinya, ya tidak jadi persoalan. Begitu ya. Kalau sedang tidak tidur, kita bisa menjaga agar menghindari nafsu dan rasa kesal. Tapi dalam mimpi masih sering kesal dan marah. Bagaimana cara mengatasinya? Terima kasih. Perlu diingat dan perlu dicatat, ya. Perlu diingat dan perlu dicatat. Apa yang muncul di dalam pikiran kita tidak lepas dari kontak dengan dunia luar. Apa yang melekat? Ya, melekat ini upadana. Kemelekatan itu muncul karena adanya tanha, adanya nafsu. Nafsu itu muncul sebab karena ada perasaan wedana. Wedana itu muncul karena ada kontak. Nah, ini ada di dalam Paticcasamuppada. Wedana, salayatana, jadi pintu indria ya dulu. Salayatana paccaya passa. Jadi pintu indria ketemu kontak. Ya, salayatana itu ada 6.
Ya, pintu indera kita ada 6. Ada mata, ada telinga, ada hidung, ada cita rasa, ada sentuhan, dan ada pikiran. Nah, ini salayatana. Salayatana ketemu dengan objeknya. Mata ketemu dengan bentuk, telinga ketemu dengan suara, hidung ketemu dengan aroma. Jadi pintu indera kita ketemu dengan objeknya. Nah, disitulah terjadi kontak. Setelah kontak, di situ ada perasaan. Apakah itu menyenangkan, ataukah itu tidak menyenangkan, atau bukan menyenangkan juga bukan tidak menyenangkan. Nah, ini perasaan. Dari perasaan itu timbullah nafsu. Baik itu kama tanha, bawa tanha, wibawa tanha. Dari nafsu muncullah upadana, ya, kemelekatan. Ya, dari itu. Nah, apa yang kita lekati ini akan menjadi. Salah satunya apa yang kita lekati ini menjadi di dalam kitab punya, yakni mimpi. Jadi ketika kita bermimpi berarti kita memikirkan apa yang tadi dikerjakan. Itu seperti ada di dalam Wamika Sutta. Ada di dalam Majjhima Nikaya berjudul Wamika Sutta itu, rumah semut. Ya. Jadi menyala di siang hari, berasap di malam hari. Ya, menyala di siang hari, berasap di malam hari. Apa yang kita kerjakan di siang hari, ya bisa terpikirkan sampai malam hari. Ya, jadi asapnya sampai malam. Ya, jadi kalau kita kok mimpinya kok jengkel, berarti ada sesuatu yang tadi ketika kita sadar itu paling tidak berkenan. Sampai masuk ke bawah sadar, istilahnya begitu. Terus bagaimana? Ya kita tidak bisa mengontrol kita punya mimpi. Tetapi yang bisa kita lakukan adalah sebelum kita tidur, ini yang bisa kita lakukan ya, dalam kondisi kita masih terjaga. Karena tidak mungkin kita sambil mimpi kemudian semoga semua makhluk bahagia, semoga makhluk bahagia. Ya, tidak bisa begitu. Ketika kita masih sadar sebelum kita tertidur, jadi sebelum tertidur malam hari isilah pikirannya dengan cinta kasih. Semoga saya berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Diulang-ulang lagi. Sebelum tertidur mengisi pikirannya dengan pikiran cinta kasih. Karena apa? Yang terdekat dari apa yang tadi kita pikir, ini akan masuk di mimpi kita. Kalau yang terdekat ini adalah mengingat yang tadi siang yang menjengkelkan, ya nanti bisa berefek pada mimpi, termasuk juga. Ya, termasuk juga. Itu kan ada namanya salah satunya supina ya. Supina. Supina itu adalah mimpi ya. Supina. Apa yang menyebabkan orang bermimpi? Ya salah satunya yakni apa yang dipikirkan. Ya, apa yang dipikirkan itu salah satunya. Ya, salah satunya. Jadi tadi siang itu dipikirkan. Ya. Nah, sebelum tidur itu masih terpikirkan. Nah, terbawa dalam supina. Supina itu mimpi. Ya, supina itu mimpi. Jadi apa yang direncanakan ya itu juga bisa kepikiran. Apa yang sudah terjadi yang berkesan juga bisa masuk ke dalam mimpi juga. Tapi Bante berpesan, di saat kita terjaga itulah isi pikiran kita dengan pikiran cinta kasih. Ya, karena tadi kan bercerita tentang kekesalan, tentang kejengkelan. Jadi sebelum tertidur, ya misalnya sebelum tidur, ya kira-kira sambil kepalanya diletakkan mungkin di bantal gitu ya. Nah, coba di dalam hati disampaikan, ya kembangkan pikiran cinta kasih. Bisa dilakukan begitu dengan verbalisasi. Ya, verbalisasi. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Semoga semua makhluk berbahagia. Nanti tentu pikiran terakhir ini akan membantu supaya kita ya mimpinya tidak buruk. Ya. Tapi ada cerita yang lain Bapak Ibu.
Kalau ibu bapak sebelum tidur sudah mikirkan pekerjaan, persoalan, nanti pekerjaan, persoalan itu akan terbawa dalam mimpi juga. Kok bisa, Bante? Karena kesadaran kita ini, dari kesadaran yang aktif, yang kita jaga ini, bisa terbawa menuju ya saat kita tidak terjaga. Makanya sebisa mungkin ya diingat ya, kalau Anda menghendaki supaya tidurnya nyenyak, tidak mimpi buruk, bangun pagi juga segar, ya sebelum meditasi, sebelum tertidur maksud saya, ya isilah pikirannya dengan pikiran cinta kasih. Ya, jangan terlalu fokus kepada yang menjengkelkan, tapi arahkan karena Anda sayang pada diri sendiri, niatkan. Semoga saya berbahagia, semoga keluarga saya berbahagia, semoga semua makhluk berbahagia. Sebelum tidur bahannya adalah pikiran bahagia, maka kecenderungan nanti ketika mimpi, ya mimpinya tidak buruk. Ya ini nanti dipraktekkan ya, jadi bukan untuk indah didengarkan saja, tapi sebisa mungkin dibiasakan. Sebelum tertidur, isilah pikirannya dengan pikiran cinta kasih. Jangan dijejali. Pikiran kita sebelum tidur urusan kerja terus. Nanti susah tidur. Mimpinya nanti soal kerja. Bangun tidur capek. Bangun tidur capek. Kenapa? Soalnya dalam mimpi sudah kerja. Masih kerja dalam mimpi. Nah, di stop dulu. Sebelum tidur, isilah pikirannya cinta kasih. Ya, ini penting. Karena pikiran terakhir kita ini, sebelum kita tertidur, apa yang kita pikirkan terakhir itu nanti bisa mempengaruhi. Ya, sebelum tidur Anda mikir makan, ya nanti saat mimpi bisa jadi loh, mimpinya makan. Ya, jadi bisa juga loh begitu loh. Sebelum tidur Anda ngomong tentang jalan-jalan, memikirkan jalan-jalan, nanti dalam mimpi ya ada besar kemungkinan mimpinya jalan-jalan. Ya. Jadi perlu diingat begitu ya. Jadi biasakan isilah pikirannya dengan pikiran cinta kasih ya. Namo Buddhaya Bante. Saya mempunyai seorang putra tunagrahita. Anak tersebut saya masukkan ke asrama khusus anak autis biar dia anak teman bermain dan belajar Bante. Apakah salah tindakan saya itu Bante? Ya, di sini tentu ya kalau ditanya apakah salah ya tentu tidak. Ya tentu tidak. Kenapa? Ya salah satu yang perlu diingat adalah niat. Niatnya apa? Karena namanya hal yang baik ataupun hal yang buruk itu diawali dari niat. Ya, dari niat. Ya, jadi tindakan itu benar ataupun tidak, ya semua diawali dari niat. Sebagai orang tua, ya punya kewajiban. Ya, punya kewajiban. Apa kewajiban orang tua? Di dalam Sigalo-Wada Sutta disampaikan, yakni mengajarkan tentang kebaikan, menjauhkan diri dari keburukan, memberi bekal pengetahuan keterampilan. Ya mungkin seperti apa yang tadi telah disampaikan, ya dengan tinggal di sana nanti sambil diperhatikan ya. Ya jadi diperhatikan ya ketika anaknya mungkin diasramakan gitu ya. Ya sesekali apakah per minggu ataukah per 2 minggu, ya tentu ada waktu untuk melihat perkembangannya ya, lihat perkembangannya. Sejauh mana hal-hal baik yang diharapkan dapat berkembang di sana. Kan seperti dikatakan tadi, Bante, saya kirim ke sana tujuannya adalah supaya belajar berasosiasi, punya teman. Ya, tentu ini adalah niat baiknya. Tapi juga harus diingat juga pesan berikutnya, yakni ada perhatian, ya. Per berapa ya dikunjungi, didatangi, lihat perkembangannya. Apakah di sana ada perkembangan yang baik atau malah tertekan? Nah, ini juga perlu dilihat ya, dilihat ya. Jadi dilihat juga ya niatnya sudah baik, ya melakukan apa menjadi kewajiban, memberi bekal pengetahuan keterampilan,
Ya karena di sana tentu kalau di dalam asrama ya saya pikir sih ada pendidiknya ya yang bisa memberi terapi apa yang semestinya perlu disiapkan. Ya saya pikir ya itu sudah hal yang baik. Nah, kemudian ya orang tua ya ada waktu untuk melihat perkembangannya. Ya, kalau di sana kok ternyata tidak ada perkembangan, saya pikir ya ditinjau ulang ya. Ya, ditinjau ulang. Ya, dievaluasi. Apakah dicarikan tempat yang lebih baik atau apa, atau dibawa pulang atau bagaimana? Ya, lihat perkembangannya. Ya, jadi supaya tidak terkesan yakni seolah-olah itu disisihkan, ya. Tapi tadi niatnya sudah disampaikan supaya berteman, berasosiasi, supaya punya kemandirian itu tentu ya hal yang baik juga. Karena memang ya tidak hanya anak-anak yang tadi disampaikan, termasuk juga ada beberapa orang tua ya mengirim anaknya ke sekolah-sekolah yang sudah ada asramanya. Ya, meskipun tidak ada kebutuhan khusus ya. Jadi dikirim ya mungkin ada sekolah-sekolah yang memang di situ ada seperti domnya ya, ada domnya gitu. Nah, tapi sebagai orang tua juga harus tetap diperhatikan perkembangan. Perkembangan apa? 3 hal. Lihat fisiknya. Ya, fisiknya dilihat. Ya, perkembangan fisik. Ya, bagaimana fisiknya? Ya. Kemudian kalau diajak ngomong nyambung enggak? Nah, ini ya kognitifnya termasuk sosialnya. Apakah ya ada keakraban di sana? Karena perlu diperhatikan orang tua. Lihat perkembangannya di sana. Ya, jadi bukan hanya memindahkan tempatnya, tetapi seperti diniatkan tadi, ya lihat hasilnya. Ya, apakah ada perkembangan atau tidak? Ya, ini tidak hanya mengacu kepada yang berkebutuhan khusus, karena saya perhatikan di masa sekarang ini juga beberapa orang tua mengirim anaknya sekolah yang ada asramanya juga. Tapi jangan kemudian dilepas begitu saja, tetap ada perhatian. Ya, lihat perkembangannya. Ya, meliputi fisiknya, meliputi kognitifnya, meliputi sosialnya. Karena manusia itu tidak lepas dari 3 ini. Ya, faktor fisik, faktor kognitif, dan juga faktor sosial. Nah, dilihat ada perkembangan enggak? Ya, jadi tidak masalah karena diawali dari niat yang baik, diperlakukan dengan yang baik, dan selama prosesnya tentu ada perhatian yang baik. Ya, ya semoga yang saat ini sedang sakit, ya semoga lekas sehat. Ya, ini ada yang menyampaikan ada di rumah sakit. Ya, semoga karma baik mendukung, semoga kesembuhan, ya semoga menyertai, ya. Selamat malam Bante, nanya, syaratnya jadi biksu apa ya Bante? Ya, berkenaan dengan syarat menjadi biksu, ya yang pertama, ya tentu harus ada izin dari orang tua. Ya, izin dari orang tua. Ya, jadi harus ada izin dari orang tua. Kalau sudah berkeluarga tentu ya ada keterangan dari keluarganya. Ya. Kemudian yang kedua juga harus ada kesehatan. Ya, sehat jasmani. Ya, terkhusus sehat jasmani dan batin juga tentunya ya. Kemudian untuk menjadi biksu usia harus di atas 20 tahun. Ya, usia di atas 20 tahun. Nah, kalau sudah dipenuhi itu, izin orang tua ada, jasmani dan batin juga sehat ya. Kemudian yang ketiga, yakni umur juga sudah di atas 20 tahun ya. Ya, bisa ya mengunjungi ya atau mendatangi wihara. Ya. Jadi bisa datang ke wihara yang menyelenggarakan program pabaja. Ya, kalaupun tidak ada, ya cari informasi di wihara terdekat. Ya, misalnya, ya kalau Anda ada di wilayah sini ya kalau Anda di wilayah Jakarta gitu misalnya di Jakarta misalnya, ya Anda bisa menghubungi
atau mencari informasi yang terdekat ya di Wihara Jakarta Dhamma Cakajaya misalnya. Ya, atau itu kalau Jakarta Utara. Kalau di Jakarta Barat ya mungkin bisa ke Ratanagraha di Greenfield. Ya bisa juga. Ya di sana ada bantenya. Termasuk juga ya kalau di Kelapa Gading juga bisa ke Wihara Theravada Buddha Sasana Kelapa Gading. Kalau berada di Jakarta. Kalau seandainya berada di Kalimantan Selatan ya ada ke Wihara Dhammasoka di Banjarmasin. Kalau seandainya di Bali ya bisa ke Wihara Buddha Sakyamuni Denpasar ya, atau wihara yang ada di Singaraja misalnya, ada wihara terdekat kok. Ya, nanti cari di sana, nanti dapat rekomendasi supaya nanti bisa mengikuti yakni program Upasampada Bhikkhu. Ya. Jadi kita di sini di dekat dari sini ya. Ini kan di Pusdiklat. Dekat dari sini kurang lebih ya 1 jam lah. Naik kendaraan, ini ada yakni sekolah biku, yakni Pariyati Dhamma di Wipasana Giratana Gunung Sindur. Ya saat ini masa wasa di sana ya ada 16 biku yang berwasa di Wipasana Giratana Gunung Sindur. Ya ada sebagian yang biku masa wasa, jadi ikut 3 bulan. Ada. Jadi kalau misalnya di wilayah Bogor dan sekitarnya dekat-dekat sini nanti bisa berkunjung ke Wipasana Giratana Gunung Sindur. Ya, di Google Map. Anda masukkan di Google Map itu kan ada Wipasana Giratana Gunung Sindur. Ya, bisa. Ya, bisa ke sana. Ya, nanti bisa ngobrol-ngobrol dengan Bante Dhammajato. Ya. Ya, nanti di situ tentu ada apa saja yang harus disiapkan secara proseduralnya. Begitu ya. Selamat malam Bante. Izin tanya. Ada temen mau nikah. Tapi calonnya sepertinya punya niat yang tidak baik. Yang mau duit saja. Apakah boleh? Apa boleh saya ingatkan atau tidak? Karena apa yang akan didapat, karma apa yang akan didapat jika mengingatkan atau tidak? Ya, terima kasih. Ya, berkenaan dengan hal ini, ya tentu Anda harus lihat juga ya. Ketika kita berbicara itu mesti ada data, tidak pakai asumsi. Ya, karena manusia ini kan berubah. Jangan sampai ya membuat sebuah pernyataan, wah kelihatan tidak baik nih. Nah, taunya dari mana? Nah ini kan nanti malah kurang kondusif. Berbicara tidak ada data, ini kan repot. Ya tidak ada data ini kan repot. Ya, jadi tidak ada track recordnya. Nah nanti kalau kita berbicara, kemudian nanti tidak ada datanya, khawatirnya ya dianggap kita tidak suka dengan yang bersangkutan. Ya niat hati mengingatkan tetapi malah terjebak di dalam ketidaksukaan. Jadi Bante lebih menyarankan bukan berbicara mengingatkan atau tidak mengingatkan, tetapi harus diingat kalau mau berbicara dengan teman, lihat sejauh mana Anda punya kedekatan dengan teman itu. Ya, kemudian yang kedua, kalau mengkritik tentang calonnya atau mengingatkan tentang kondisi calonnya, ya tentu harus disertai dengan data. Jangan menggunakan asumsi. Jadi jangan menggunakan asumsi. Jadi jangan sampai menggunakan asumsi. Karena setiap orang ini ya bertanggung jawab pada pilihan masing-masing. Ya, pilihan masing-masing. Ya, karena kita pun tidak tahu setiap orang punya kepastian seperti apa. Karena kita tidak bisa melihat masa depan seseorang. Ya, kita sebagai teman ya tahu juga, ya hati-hati juga ya, tahu batasan-batasannya. Kalau mengingatkan apakah ada karma? Ya kalau berbicara karma kembali kepada niat. Ya niat. Karena disebut karma adalah perbuatan yang disertai niat.
Apakah melalui pikiran, ucapan, perbuatan yang disertai dengan niat menjadi karma? Kalau niatnya baik, jadi karma baik. Kalau niatnya buruk, jadi karma buruk. Nah, itu kalau berbicara tentang akibat karma. Ya, tergantung dari niatnya. Ya, niatnya. Ya, tapi Bante berpesan, ya sebelum mengingatkan, karena ini adalah urusan pribadi dengan pribadi, ya jangan terlalu dalam ya. Kalaupun mau mengingatkan juga harus hati-hati juga. Ya jangan sampai terkesan asumsi. Ya, begitu ya. Selamat malam. Namaste Bante. Gimana cara melepaskan pikiran kesalahan masa lalu? Kadang muncul penyesalan. Ya, berkenaan dengan melepas kesalahan masa lalu, ya di sini yang perlu diperhatikan, kita tahu masa lalu telah berlalu. Masa depan juga masih belum pasti. Yang bisa kita lakukan adalah kerjakan yang terbaik saat ini. Jadi kalau Anda punya rencana dan rencana itu baik, segera dikerjakan. Supaya apa? Supaya ada perubahan. Ya, saya tadi membaca salah satu buku, yakni judulnya adalah Berpikir Besar. The Big Thinking, berpikir besar. Ada salah satu buku yang juga populer juga di masyarakat, judulnya Berpikir Besar. Berpikir besar, berjiwa besar kalau tidak. Ya, saya tadi sempat membaca di bawah. Nah, dikatakan di dunia ini ada dua orang. Satu orang yang sukses dan satu orang yang belum sukses. Ya, satu orang sukses dan satu orang yang belum sukses. Apa menjadi pembedanya? Orang yang sukses adalah orang yang punya rencana dan mengerjakan apa yang direncanakan. Jadi kalau dia ingin berubah, dia langsung mengambil take action di dalam tindakan. Jadilah orang berhasil. Orang sukses adalah orang yang punya rencana dan dikerjakan. Sedangkan orang yang belum sukses adalah orang yang punya rencana dan akan dikerjakan. Ya, jadi belum sukses. Kenapa? Ada rencana tapi belum dikerjakan. Ada rencana baru akan dikerjakan. Makanya kalau kita ingin mengubah masa lalu supaya kita juga ke depan menjadi lebih baik, dimulai dari sekarang. Sekarang punya rencana, apa yang direncanakan segeralah dikerjakan. Jangan ditunda-tunda. Ya, kalau Anda punya rencana baik, segeralah dikerjakan. Misalnya ingin berhasil meditasi, bukan hanya rencana meditasi. Sekarang dijalankan. Apakah 10 menit, 15 menit, tidak jadi persoalan. Memulai adalah langkah pertama. Ya, di dalam masyarakat Tionghoa ada salah satu nasihat yang populer. 1 mil dimulai dari 1 langkah. Kalau kita ingin segera berubah, ingin melepaskan masa lalu, mulailah hal-hal baik dari yang kecil-kecil dulu. Jangan menunggu besar sempurna kelamaan. Ya, jadi itu salah satu hal supaya kita bisa melupakan yang lalu. Ya, fokuslah dengan sekarang. Apa yang sekarang direncanakan segeralah dikerjakan. Bante, saya itu pengen menjadi orang yang semangat, ya sekarang bergeraklah. Bante, saya ingin punya pengetahuan, sekarang belajarlah. Ya, jadi tidak nunggu besok, tidak menunggu lusa, tapi sekarang adalah masa yang berharga. Ada rencana dan kerjakan. Ya, jadi kalau ada rencana, segera dikerjakan. Karena kalau tidak, apa yang Anda rencanakan itu akan dikerjakan orang lain dan Anda akan kehilangan kesempatan. Makanya tadi di dalam buku yang Bante baca itu, ya tadi saya baca buku populer ya tentang The Big Thinking itu, ya dikatakan di dunia ini ada 2 orang yang berhasil,
Satu orang yang sukses, satu orang yang belum sukses. Orang yang sukses adalah orang yang punya rencana dan mengerjakan. Orang yang belum sukses adalah orang yang punya rencana dan akan dikerjakan. Ya, Anda tipikalnya dikerjakan atau akan dikerjakan. Nah, ini mesti diingat ya. Karena masa depan memang belum pasti. Masa depan diawali dari hari ini. Kita tidak akan menengok ke masa lalu jika sekarang kita fokus pada apa yang kita kerjakan saat ini. Masa lalu bagian dari kehidupan kita, tapi masa lalu bukan satu-satunya dalam hidup kita. Kita punya masa yang berharga, masa emas, yakni masa sekarang. Jika kita ingin berubah, berubahlah dalam waktu 24 jam dari sekarang. Ya, 24 jam yang satu hari kita miliki, inilah kesempatan untuk merubah diri kita menjadi lebih baik. Begitu ya, diingat ya. Jadi lakukan yang terbaik hari ini, ya segera kerjakan karena perubahan itu diawali dari 24 jam sekarang. Ya, jadi tidak nunggu tahun depan. Ya, 24 jam yang sekarang kita miliki, gunakan dengan sebaik-baiknya. Ya. Selamat malam Bante. Bagaimana menghilangkan rasa sedih dan kecewa karena suami meninggal mendadak karena kecelakaan. Padahal suami sangat menjalankan Pancasila. Ya Bante turut bersangwega cita, ya semoga Anda yang ditinggalkan, semoga senantiasa sabar, teguh, kokoh batinnya kuat menghadapi perubahan yang saat ini sedang terjadi. Ya memang kenangan-kenangan itulah yang memang masih tersimpan. Dan kadangkala dari kenangan ini tentu sangat wajar sekali jika hal itu masih menyisakan, yakni seperti yang tadi disampaikan. Tapi sebisa mungkin kehidupan ini harus tetap bergulir. Kita tidak bisa meratapi apa yang sudah berlalu. Ya sebisa mungkin ya isilah waktu yang sekarang dimiliki ini dengan hal-hal yang baik. Ya, karena tentu ya Anda sebagai istri juga punya harapan ke depan yang lebih baik juga. Ya, dan suaminya tentu juga punya karma masing-masing. Ya semua orang pasti tidak siap dengan kondisi ini. Ya tidak siap dengan kondisi ini, maka Bante katakan ya sangat wajar sekali apa yang tadi disampaikan. Tapi sebisa mungkin ya kehidupan harus tetap berjalan, Anda mesti bangkit. Sebisa mungkin ya bangkitlah. Ya jangan sampai larut di dalam apa yang dialami. Ya tentu Bante lebih menyarankan yang berikutnya, yakni jangan menutup diri, artinya jangan ngurung diri. Bergaulah, apakah dengan keluarga ataukah dengan teman-teman, supaya apa? Ya supaya ada kekuatan dari komunitas. Ya, karena orang di sekitar kita ini tentu akan mensupport, mendukung. Dan kita juga akan tahu ketika kita keluar, kita juga akan tahu hal ini akan terjadi tidak hanya ya pada yang dialami, tapi juga sudah dialami yang lainnya juga. Ya, berpisah dengan orang yang dicintai, ya tentu ini adalah pengalaman yang setiap orang tentu akan alami. Ya, setiap orang akan mengalami hal yang sama. Ya, cepat atau lambat tidak ada yang tahu. Ya, kalau ditanya siapa yang tidak pernah mengalami dan tidak akan mengalami ini? Semua orang akan mengalami, hanya soal waktu. Perpisahan merupakan bagian dari kehidupan. Tapi Bante berpesan ya terus semangat, kokoh batinnya, isilah waktu-waktu yang dimiliki dengan hal-hal yang baik. Jangan mengurung, ya berbaulah, ya ngobrol-ngobrol supaya apa? Ya ada hal yang tersampaikan. Ya supaya tidak larut di dalam kenangan-kenangan. Ya terus semangat, terus berlatih, isilah waktu di dalam hal-hal yang berguna, hal-hal yang bermanfaat. Raihlah apa menjadi harapannya, terus semangat kembali. Ya, itu mungkin yang ingin Bante sampaikan. Tidak banyak. Ya,